DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Bupati Banyuwangi atas diajukannya 3 raperda inisiatif Jumat 16 Oktober 2020. Ketiga raperda inisiatif Dewan tersebut antara lain Raperda Perubahan Perda Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda Perubahan Perda Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, serta Raperda Perubahan Ketiga Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Rapat paripurna dilaksanakan secara virtual terbatas dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Michael Edi Haryanto, didampingi M. Ali Mahrus dan dihadiri puluhan anggota Dewan lintas fraksi. Sedangkan Bupati Abdul Azwaranas serta beserta jajaran mengikuti rapat paripurna dari Pendopo Sabaswagata Blambangan. Sehingga telah memberikan anugerahnya, sehingga pada saat ini, hari ini, kita bersama-sama untuk mengikuti kegiatan paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pimpinan DPRD, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendukung kelancaran rapat paripurna secara virtual pada hari ini. Khususnya saudara Bupati yang bersama-sama mendorong terlaksananya kegiatan ini agar kita tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana undangan bahwa agenda paripurna hari ini adalah penyampaian tanggapan Bupati atas diajukan 3 yang penjelasannya disampaikan oleh Pemperda pada rapat paripurna yang lalu. Adapun raperda inisiatif dimaksud yaitu yang pertama, raperda tentang perubahan 3 atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Yang kedua, raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Yang ketiga, raperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai acara rapat paripurna pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pada pukul 9.35 WIB, rapat paripurna ini secara resmi kami nyatakan dimulai dan bersifat terbuka. Bupati Abdul Azwaranas menyampaikan secara umum eksekutif menyambut baik atas disusunnya ketiga raperda perubahan perda tersebut. Namun setelah dilakukan pencermatan terhadap beberapa hal yang perlu disampaikan dan dibahas bersama dalam raperda perubahan perda nomor 5 tahun 2011 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan, pada ketentuan pasal 1 perlu ditambahkan ayat baru, yaitu majelis taklim adalah sebutan pendidikan non-formal Islam dan bentuk lain yang sejenis yang memiliki kurikulum sendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur dan dilihat oleh peserta yang relatif banyak. Ketentuan pasal 20 ayat 4 dan ayat 5 diubah sehingga berbunyi seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 2 dan ayat 6. Di samping memenuhi ketentuan pada ayat 4, satuan pendidikan dapat dilakukan tes bakat skolastik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Eksekutif menyambut baik atas disusunnya raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Namun setelah kami cermati, terdapat beberapa hal yang ingin kami sampaikan, dan nanti kami minta dari eksekutif untuk melakukan pendalaman tentang raperda ini. Satu, ketentuan pasal 1 perlu ditambah satu ayat, yaitu majelis taklim adalah sebutan pendidikan non formal Islam dan bentuk lain yang sejenis yang memiliki kurikulum sendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur dan dilihat oleh peserta yang relatif banyak. Ketentuan pasal 45 ayat 1 diubah sehingga berbunyi pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD, MI, dan SMP MTS yang mencakup program paket A, paket B, dan C. Ketentuan pasal 12 ayat 2 2002 sehingga berbunyi program pembelajaran TK, LK, dan bentuk lain
yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi bermain dalam rangka pembelajaran agama dan moral, bermain dalam rangka pembelajaran fisik dan motorik, bermain dalam rangka pembelajaran bahasa, bermain dalam rangka pembelajaran sosial emosional, dan bermain dalam rangka pembelajaran seni. Untuk Raperda Perubahan Perda Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sejenis sampah rumah tangga pada prinsipnya eksekutif menerima, tetapi ada beberapa koreksi dan tambahan materi. Di antaranya pada ketentuan pasal 8 ayat 2A yang perlu disempurnakan. Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pewadahan dan pemilahan sampah skala kawasan dengan memperhatikan jenis, karakteristik, dan timbunan sampah. Selain penyempurnaan pasal, eksekutif juga menambahkan ketentuan pasal baru mengenai pengaturan kewajiban produsen penghasil sampah untuk mengelola sampahnya. Eksekutif dapat menerima, namun ada beberapa koreksi dan tambahan materi perubahan. Sebagai berikut, ketentuan pasal 8 ayat 2, ketentuan pasal 10 ayat 1, dan seterusnya, sampai di sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, dan sumber sampah ke TPS, TPST menjadi tanggung jawab pengelola, dan seterusnya. 3. Ketentuan pasal 10 ayat 1 huruf A, eksekutif kurang sependapat karena pemadatan tidak mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Ketentuan pasal 10 ayat 6 dihapus karena pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah di wilayah pemukiman sudah diatur dalam pasal 22. 5. Penyempurnaan pasal 1, pasal 16, pasal 17, pasal 18, dan pasal 27. Adapun uraian secara rinci akan disampaikan pada waktu pembahasan bersama Pansus Raperda. Selanjutnya terkait dengan Raperda Perubahan Perda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, eksekutif minta penjelasan maksud dan tujuan terhadap perubahan, pencantuman dan penghapusan beberapa ketentuan pasal. Eksekutif tidak sependapat jika perubahan pasal 26 harus di-drop. Karena kalau jarak ini diubah, maka ini akan memberikan munculnya pola baru pasal modern tumbuh di Banyuwangi dan akan menghancurkan lebih dalam pasal-pasal tradisional. Inilah sesungguhnya sejak awal saya sebagai bupati dan eksekutif mengusulkan rancangan agar diatur jarak pasal modern dengan pasal tradisional. Karena kalau tidak diatur dan dirombak sebagai usulan inisiatif, maka akan menimbulkan hal-hal baru seperti modal, pasal modern baru, dan ini akan semakin menyengsarakan rakyat kecil dan rakyat akan semakin susah karena dia bersaing dengan pasal-pasal. Begitu juga terkait dengan luasan parkir dan luasan yang akan diubah diusulkan oleh Dewan. Kami agak keberatan karena kalau ini dihapus maka akan memunculkan pasal-pasal modern baru dan pasal rakyat kita akan semakin bulan dan semakin liar. Itu akan membuat pertambangan kita menjadi liar dan kita tidak akan terkendali dengan baik. Oleh karena harapan kami yang Dewan dan eksekutif bisa mengkaji jauh lebih mendalam. Di samping eksekutif juga memohon penjelasan mengenai penghapusan huruf G dan huruf H pasal 33 ayat 1. Ketika kabupaten dan provinsi lain banyak belajar tentang pasal yang kita buat agar pasal rakyat dan pengendalian tentang ekonomi rakyat kita tumbuh, melalui ada usulan untuk dihapus. Justru ini mundur menurut kami dan harapan kami ke depan untuk kajian yang lebih dalam. Demikian pendapat bupati atas diajukannya 3 raperda inisiatif di Kabupaten Banyuwangi. Semoga dapat memberikan pemahaman dalam pembahasannya serta yang kita hasilkan nanti membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Banyuwangi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita bahas akan melindungi rakyat kita dari pertempuran liberalisme dan kapitalisme. Pasal-pasal ini akan sangat penting dan bermakna buat melindungi mereka. Mudah bisa kita bahas dengan. Usai penyampaian pendapat Bupati Banyuwangi, rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup. Untuk selanjutnya, rapat paripurna akan diselenggarakan kembali untuk dengan agenda tanggapan fraksi-fraksi atas pendapat Bupati Banyuwangi. Dengan demikian, usailah sudah acara paripurna pada siang hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melanjutkan pengabdian ini dengan konsisten dan amanah. Amin. Sebelum rapat paripurna kami tutup, perlu kami ingatkan bahwa kita bertemu kembali di ruangan paripurna ini besok Senin tanggal 19 Oktober 2020
dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap tanggapan Bupati atas diajukan 3 raperda inisiatif. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu jalannya rapat paripurna pada hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Saat ini tepat pukul 9.50 WIB dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi pada hari ini Jumat tanggal 16 Oktober 2020 secara resmi kami nyatakan ditutup dan selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Haryadi melaporkan.